tuan rumah SPB Goho. Pertama kami dari ketua acara yang kami hormati Ketua Resort GKI Pulau Pisau, Pak Pendeta Heri Istihad. Yang kami hormati seluruh pendeta Seresort GKI Pulau Pisau yang bisa hadir saat ini, Pendeta Wati, Pendeta Tuti, dan Pendeta Hepro ada hadir saat ini, dan juga Ketua Majelis Pendeta Koster Tirambang yang kami cintai dan dikasih oleh Tuhan, dan seluruh Ketua SPB Seresort Pulau Pisau yang bisa hadir, dan bapak-bapak SPB yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dari jemaat yang bisa hadir yang menghormati dan kami banggakan dan selalu diberkati oleh Tuhan, dan juga ibu-ibu dari seksi pelayanan perempuan jemaat GKI Goho. Nah, ini mungkin dari Jabiren tidak bisa hadir. Nah, kita terakhir kemarin di Jabiren juga banyak ibu-ibu, Pak Ketua Resort. Sekarang Goho tidak kalah juga. Nah, Goho juga hadir. Ini perwakilannya saja, sebenarnya banyak karena ada kegiatan lain. Nah, saat ini tidak bisa hadir, biasa hadir paling tidak 50%-nya. Ini masih 25%. Tapi mereka mau. Terima kasih untuk ibu-ibu seksi pelayanan jemaat GKI Goho. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih.
hormati Ketua KPP Resort Propisau dan rekan-rekan Ketua KPP Resort Propisau yang kami banggakan beserta rombongan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih telah hadir bersama-sama dengan kami di Jemaat GKI Gohong pada sore hari ini. Kita akan melaksanakan kebaktian KPP sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak resort. Di sini kami menyampaikan bahwa kepengurusan SPP di Jemaat GKI Gohong berakhir pada bulan 3 kemarin dan saya sebagai ketua SPP yang baru menggantikan Bapak Ketua Mantu Petani. Di sini saya sebenarnya hampir nggak bisa percaya diri saya sendiri, tetapi karena jemaat dan anggota jemaat di Gohong ini mempercayakan saya sebagai ketua SPP, saya bersyukur dan berterima kasih, dan saya bertekad dengan karena di sini Bapak Yanto, Bapak Pendeta, Bapak Kuster telah banyak membantu kami sehingga kegiatan di jemaat, kegiatan kebaktian SPP di jemaat GKI Gohong yaitu kami laksanakan setiap hari Sabtu sore pukul 5. Kalau di rumah keluarga tidak menerima kami laksanakan rutin di gereja dan Bapak Kuster bersedia selalu hadir karena saya sebagai ketua SPP malu karena Bapak Pendeta yang hadir di luar. Begitu juga dengan rekan-rekan seluruh SPP di jemaat GKI Gohong sekarang sudah aktif dan saya berterima kasih. Saya mohon dukungan semoga kita semua dapat bersatu melayani Tuhan dan melayani jemaat kita di jemaat masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dan menyertai KPP kita masing-masing dan mudah-mudahan KPP kita berjalan maju dan sesuai dengan rencana kita dan rencana Tuhan. Terima kasih juga kepada Pendeta Kuster yang telah banyak memimpin kami dalam kegiatan ini, Bapak yang telah dan banyak anggota senior kami di jemaat Gohong karena saya orang pendatang. Tapi saya berbangga karena saya di tempat ini bisa dipercayakan untuk jemaat ini. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita semua dan menolong saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebih dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kembali ke MC. Baiklah, sebelum kita lanjut ke sambutan selanjutnya, kami tuan rumah juga mau menyampaikan puji-pujian dari SPP Gohong.
sendiri cuma kita bohong. Mungkin terima kasih Bapaknya dibandingkan tugas saya nanti mohon. Terima kasih Pak Pendeta yang waktu Tuhan Resort jika Tuhan bisa Pak Pendeta dari Ketua SPB KPB Resort jika Tuhan bisa dan seluruh Ketua SPB dan Resort Tuhan bisa dan Bapak-Bapak yang hadir, dan terima kasih seluruh hamba Tuhan dan pendeta-pendeta yang ada ruang ketika itu. Terima kasih kepada seluruh Bapak-Bapak SPB Jomo jadi kerjasama yang biasa dan yang diskusi dengan BPKM di ruang waktu dan tahu ini melakukan kebaktian tapi di ruang waktu. Yang di Ketua SPB Bohong tahu bahwa pengurus SPB Bohong jadi harus mulai Pak Lokasa itu baru mulai Pak SPB Bohong, tetapi semangatnya luar biasa ya, kami boleh dari yang tua usia lanjut sampai yang muda, tetapi kami tetap bimbingan baik dari ketua KPB, ketua Resort dan juga pendeta, kemudian dari Ketua pendeta Koster dan yang lainnya, karena masih banyak bapak-bapak yang masih belum berkesempatan hadir pada saat ini, kesempatan yang lain berikutnya. Terima kasih. Amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam masyarakat kepada KPB Bohong sudah terjadwal belum tentang Oke, atas sambutan yang selanjutnya dari Ketua KPB Resort Pulau Pisau, kita dengar puji-pujian dari SPB Victoria.
Salam. Puji Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan kita bisa bertemu kembali di rumah gereja Taharap bersama tuan rumah STB Jumat Rom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Yang kami kasihi dalam Tuhan, Tuan Piarisan, DKI Pisau, Bapak Ibu Pendeta yang berkenan hadir, Ketua Jemaat, dan ucapan terima kasih kepada STB Jumat Rom yang telah bersedia menerima kita selaku tuan rumah pada saat ini, sesuai dengan jadwal bahwa hari ini memang tepat sesuai jadwal bahwa STB sebagai tuan rumah untuk kita sudah tepat melaksanakan ibadah KPB pada sore hari ini. Kemudian kami mohon maaf bahwa barangkali jadwal sudah berada di grup. Saya pikir Pak Usman juga sudah mengikuti grup gitu. Jadi beberapa kali kita hubungi memang mungkin sulit. Kalau mungkin beliau di Taruna mungkin ya pas kebetulan kita menghubungi mungkin beliau sedang ada di Taruna, barangkali sulit sinyal mungkin ya Pak Ustaz ya. Nah, jadi paling dulu gitu, di bagian hilir ya, karena kita bagi dua wilayah, bagian hilir bohong sampai ke Mentara tadi, bagian dulu garam sampai di Nusa Tenggara. Dan sekali lagi bahwa batas wilayah ini bukan berarti wilayah hilir tidak boleh mengunjungi wilayah hulu, wilayah hulu tidak boleh mengunjungi wilayah hilir, tidak. Dan terbukti saat ini kita sudah berjalan, dan khusus untuk kita yang wilayah hilir kita selalu sebagian besar hadir ke wilayah hulu. Tapi saat ini mungkin yang di wilayah hulu ada hadir dari Garong, yang terdekat tetangga ada seperti Garong ada hadir, ada ya. Hingga nanti Pak Sergius ada di grup, ada halangan. Di Sekakajang juga karena ketua SPP-nya berhalangan, jadi yang lainnya juga ikut berhalangan. Gitu. Ada menyampaikan Jabire ya mungkin masih sibuk-sibuk mungkin. Bilang juga tidak ada ya. Di tanggal 9 Juni kita akan melaksanakan ibadah KPB bersama STB di Simpur. STB di Simpur. Oleh sebab itu kami mengundang kita sekalian, kita sama-sama jemaat Simpur, salah satu jemaat yang kecil ya Pak Ketua Resort, yang memang perlu kita beri support, perlu di Simpur, dan SPP pun namanya SPP gitu ya, pengurusnya masih belum gitu ya. Paling yang ditunjuk hanya ketua gitu ya, siapa Pak Ustaz. Jadi pengurus yang terperinci belum begitu. Tapi yang mewakili sebagai ketua SPP atau koordinator SPP-nya sudah ada. Jadi sekali lagi tanggal 9 Juni kita undang kembali bapak-bapak, bahkan ibu-ibu juga, walaupun ini adalah ibadah KPB, tidak untuk kemungkinan ibu-ibu tidak boleh hadir gitu ya. Boleh, demikian juga sebaliknya. Tapi kayaknya kalau ibadah KPB jarang ada bapak-bapak yang hadir ya. Tapi kalau ibadah KPB pasti ada ibu-ibu yang hadir. Terima kasih ibu-ibu, banyak kami mohon maaf. Terima kasih, salam. Selamat sore. KPB seperti saya profesor dan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ingat, yaitu untuk ibadah selanjutnya yaitu di Simpur. Baiklah, ini ada 4 jemaat lagi yang saya menyampaikan puji-pujiannya. Jadi sebelum sebutan yang selanjutnya dari Ketua Resort dan Profesor,
lanjutkan dengan puji-pujian dari pertama dari Tarel 1.
Terima kasih. Tiba saatnya kita mendengar sambutan dari Ketua Resort GKI Pulau Pisau, Bapak Pendeta dari Mangku Surabaya. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya dalam rangka menyampaikan sambutan. Yang pertama, selamat sore, damai sejahtera kita semua yang kami kasihi di dalam Tuhan. Ketua KPB Resort, Ketua SPB sekawasan Resort GG Pulau Pisau, pendeta yang hadir pada kesempatan saat ini. Terima kasih Pendeta Buster, Pendeta Wanti, Pendeta Tuti, dan juga Pendeta Eko yang juga hadir pada kesempatan saat ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Kepok yang juga hadir mendukung kegiatan ini. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kami kaum bapak, di mana speaker juga dalam hal ini KPP Resort juga melaksanakan kegiatan yang sama. Artinya kita juga dukunglah kegiatan kapiper yang dilaksanakan ibadah sama seperti kita saat ini di jemaat masing-masing, dan ini juga menjadi motivasi. Nah, kita berhati-hati dalam rangka gereja mendukung kegiatan dari pemerintah dan juga kita menjaga kesehatan, di mana suhu panas ini juga bisa membuat imunitas badan kita, tubuh kita ini menjadi kurang fit. Banyak-banyak minum air putih lah kita. Tahu kopi kan, memiliki kopi parlemen dari ngomong teh juga bisa, tapi artinya kita harus menjaga imun tubuh kita. Nah, bagaimana cara menjaga imun tubuh kita? Firman Tuhan sudah mengatakan hati yang gembira adalah obat. Itu menjaga kita imun tubuh kita. Oleh karena itu saat ini kita diajarkan bahwa kita adalah imam, kita adalah pemimpin dalam keluarga. Kita harus sesering mengatakan kita harus berdamai dengan diri kita. Bagaimana kita mau mendamaikan orang lain kalau diri kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri? Kita harus berdamai dengan diri kita. Artinya bagaimana kita mau memenangkan orang lain sedangkan diri kita ada masalah. Selesaikan dulu masalah dalam diri kita. Artinya akar-akar kita, kemarahan, kebencian itu hilangkan dalam kehidupan kita. Tidak ada gunanya kalau bapak. Hal-hal itu bisa membuat kita menjadi sakit stroke. Itu akan membuat kita menjadi semakin menjalani hidup ini semakin berat rasanya. Makanya sering saya juga belajar saat ini. Kan kita kan sering mengatakan gini, Assalamualaikum jemaat Tuhan, apa kabarnya? Salam Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik kan? Apakah benar baik Bapak Ibu semua? Mungkin Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan pertemuan masing-masing. Kan kita sering mengatakan, apa kabarnya? Luar biasa baik. Tidak tahu di rumah tangganya lagi kelahi, dengan saudaranya lagi berantem. Artinya adalah kita berdamai dengan diri kita. Apapun yang hendak kita capai, apapun yang hendak kita raih, apabila tidak berdamai dengan diri kita, kita merasa sulit untuk melawan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan, saya ingin melayani Engkau. Tuhan, saya mau ikuti Engkau. Apapun yang Kau ajarkan siapapun. Apa yang Yesus katakan? Pergi pulanglah, berdamailah dengan saudaraku. Setelah kau berdamai, baru ikut dengan aku. Dan ini terus saya sampaikan. Karena dalam pengajaran Sema bangsa Israel itu dalam Ulangan pasal 4 ayat 6, berulang-ulang pengajaran Tuhan itu harus diberitakan. Dia harus berulang-ulang kepada generasi kita. Dulu, bapak-bapak, saya sampaikan di sini. Saat ini mungkin dulu kita sering marah-marah dengan istri kita, hitam dengan istri kita. Berdamailah. Dulu kita, mohon maaf, sering memukul istri kita. Jangan lakukan lagi. Kita melihat apa yang dilakukan ayah kepada istri kita itu melekat dalam memorinya, dan dia akan kemudian melakukan yang sama apabila dia telah dewasa dan berumah tangga. Nah, sebisa mungkin kita harus hindari apa yang dikatakan dengan perselisihan. Dan memang harus ada perselisihan. Kalau marah itu marah yang elegan, oleh Tuhan. Marah yang berhikmat. Kita semua bisa marah. Misalnya contohnya gini,
kita marah dengan anak kita marah kita langsung pick up tinggi pemain. Itu yang sering kita lakukan kan? Itu akan menimbulkan perkembangan psikologi anak kita yang tidak baik. Kita harus marah dengan anak. Nah, papa marah loh pada kamu. Kenapa papa marah? Jelaskan kenapa marah. Karena papa tidak mau engkau terluka. Makanya papa marah. Ia akan ingat itu. Tapi kebiasaan kita ini kan biasanya kalau kita marah, pick up langsung take away. Nah ini kita belajar. Saya juga belajar Bapak Ibu. Belajar mengendalikan diri, belajar berproses. Tidak ada gunanya kita menaruh dendam dengan orang lain. Tidak ada gunanya kita menyimpan akar ketakutan dengan orang lain. Itu yang harus kita. Karena kita ini imam, kita ini kepala keluarga, kita ini seorang ayah. Kita menjadi contoh dan teladan. Kalau dulu kita sering membuli orang, dulu kita sering merendahkan orang, janganlah. Karena kita sama dengan Tuhan. Karena kita adalah imam bode Allah. Sifat-sifat Allah itu ada pada kita. Yang aku itu tapi korban itu. Karena itu korban nanti. Nah, ini besok ini dapat berjalan dengan baik dan pada waktunya kita dengan hikmat mengikuti ibadah kita naikkan doa pujian kita kepada Tuhan. Kita boleh berproses lah. Cintailah dirimu, cintailah istrimu, cintailah anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat. Ya
untuk liturgus dengan Tuhan Restu dan pimpinan ibadah Ibu Pendeta Wati kepada Kristus. Sekarang kita akan persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah di seksi tadi KPB. Karena rumah yang diterima di dipercayakan jadi tempat pelaksanaan KPB. Baik Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk bisa mengisi ruangan karena ibadah kita akan segera kita mulai. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, berbahagialah kepada Tuhan dengan sukacita, tetaplah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan.
dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menuntun memelihara kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan bersama-sama dalam persekutuan yang indah bersama dengan KPP Resort dan Propisau dan juga jemaat di DKK. Kami yang hadir pada saat ini, kami mau belajar untuk senantiasa mau dididik dengan kebenaran firman. Pakailah hamba yang telah Kau perkenankan hari ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini sesuai dengan naskah amanat Gereja Kalimantan Evangelis, Roma pasal 8 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17 dengan judul Hidup oleh Roh. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. Keadaan yang diperhadapkan bagi mereka mungkin saja, ya, mereka merasa bahwa apa yang dialami yang terjadi, ada begitu banyak tantangan pengajaran dalam konteks keadaan pada saat itu. Mungkin keadaan mereka merasa ya bisa kuat, tetapi ada sebagian juga yang akan merasa takut dengan keadaan, situasi, persaingan, tantangan yang diperhadapkan, juga diperhadapkan bagi kita pada saat ini. Tapi bagi orang yang dibenarkan di dalam Tuhan, kita dikatakan bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh, ya, dan kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Maka rasa takut itu, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak akan ada lagi menguasai hidup kita. Tetapi perlu ya takut dengan ketawa. Bukan berarti kita di sana, di sini dikatakan tidak ada lagi rasa takut, tidak sampai kita dia pikir dengan Tuhan. Malah lebih kuat kita. Kadang-kala dalam hidup ini kita malah tidak takut dengan Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatu yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa ketika Roh Kudus itu ada, kita tidak akan pernah lagi takut dalam menghadapi keadaan, tetapi kita kuat, kita mampu dengan satu kesadaran bahwa bukan karena kita, bukan karena diri kita, tetapi
Dikatakan bahwa yang spesial dalam hidup kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini yang spesialnya Bapak Ibu. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sehingga dikatakan di sini, oleh roh itu kita berseru yang abal. Kenapa kita bisa mempermuliakan Tuhan hari ini? Karena kita adalah anak-anak Allah. Diajak anak-anak, ya memang kita berasal dari orang tua kita, ya, kita berasal dari keturunan kita masing-masing, tetapi kita adalah ciptaan Allah. Asal mula flashback kembali kepada sejarah perjalanan kehidupan kita ada, ya, kita adalah anak-anak Allah. Ini alasan kita kenapa penting kita mempermuliakan Dia, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Artinya banyak ada seperti kata sambutan tadi, karena perbedaan dan sebagainya, karena faktor keadaan, bahkan karena cara ibadah dan sebagainya, karena kita orang lupa dan sebagainya, kadang itu menghambat kita untuk menjalin relasi hubungan dengan Allah Tuhan kita. Karena faktor kedagingan itu yang lebih memaksa, lebih maju, lebih kuat. Padahal dikatakan roh itu harus penuh, daging lemah, ya, dan kiranya dagingnya tinggi di mereka. Kalau dibutuhkan ya kan, ya. Tapi itu bukan daging. Maksudnya adalah kedagingan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Tuhan hari ini, ada satu pengakuan yang harus kita terima. Kita ini diakui. Mari kita respon itu dengan sukacita. Kita diakui menjadi anak-anak Allah. Mari kita hidup di dalam pimpinan Tuhan Maha Kudus Tuhan. Melewati firman Tuhan ini juga mengingatkan kita agar kita menjalin relasi mempermuliakan Allah, sehingga kita menerima ahli waris kerajaan surga. Agar hidup kita menjadi anak tidak sia-sia. Kita berbicara tentang anak-anak di dunia, kadang-kadang memang betul tegak kita berdunia, tegak kita tegak teguh. Banyak kita yang mungkin lebih kepada hawa nafsu kedagingan, ya. Kadang-kadang kita tidak dapat mengendalikan kehidupan, mengendalikan diri kita, mana yang lebih penting dan prioritas dalam hidup ini. Tapi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan engkau adalah ahli waris kerajaan surga. Ini dia hendak menerima harta surgawi, Bapak Ibu. Berbicara tentang harta dunia itu, ya semua orang pasti akan menyambut dengan sukacita, tapi sementara sanjungi. Tetapi harta surgawi itu, ahli waris kerajaan, bayangkan itu ditawarkan bagi kita. Itu boleh diakui oleh Tuhan bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita ingin diakui. Tetapi pertanyaannya, refleksinya, kita mengakukah kita sebagai anak-anak Allah? Jika kita mengaku, cerminkanlah hidup itu. Rajin-rajinlah mempermuliakan Tuhan. Bangunlah relasi hubungan yang baik dengan Tuhan, melewati persekutuan, melewati doa kita, melewati pujian kita, selagi ada waktu dan kesempatan. Menjadi jatuh waktu, biar kau hendak mempermuliakan nanti. Kalau roh ini sudah dicabut, kembali kepada Sang Pencipta. Semangat Pak Agustinus luar biasa.
Kami berdoa memohon kasih dan penyertaan Tuhan memimpin kehidupan pribadi lepas pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha, pekerjaan, karya dan pelayanan kami. Boleh kami persembahkan dan kami lakukan dengan penuh sukacita. Terus Tuhan dan Juru Selamat menyempurnakan doa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kepada Tuhan sebagai kata tambahan yang mengucapkan secara bertautan. Bersyukurlah terhadap Tuhan sebab Dia baik. Dia yang menyediakan benih bagi pelabur dan roti untuk dimakan. Mari kita berdoa untuk menyerah umat Tuhan. Dengan kita di dalam Kristus kita berdoa dan kita bersyukur. Amin. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Kembali kepada Allah. Rahmat kita. Terima kasih untuk kita semuanya sudah muliakan nama Tuhan. Kami dari seksi pelayanan apa Jemaat GKI Gohong untuk berdoa untuk makanan dan minuman yang sudah disediakan untuk kita bersama. Kami minta dengan Ibu Pendeta Tuti ya untuk berdoa untuk kita. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuja dan disembah. Kami bersyukur atas persekutuan kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhanlah sang pemberi berkat bagi kami. Melalui SPB Gohong pada hari ini, mereka menyediakan makanan minuman bagi kami. Tuhan Yesus memberkatinya, jadi kekuatan kesehatan kami. Bahkan kami selalu dimampukan melakukan hal yang terbaik, terlebih di hadapan Allah, terlebih dengan sesama kami. Kami sambut berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Memberkati firman Tuhan. Dua ini lah. Ibu-ibu cek itu. Maju. Maju ini. Ya, 15.30 kali. Tapi ini. Ya, sama oke. Wah, Jangan Pak. Jangan. Ah.